Haleluya, haleluya. Keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD Tabanan. Berbahagia kita pada malam hari ini, ketemu, kita jumpa lagi. Walaupun dalam tempat yang berbeda, namun sukacita kita tak akan berubah. Karena semua oleh kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah keluarga malam ini dalam doa. Mohonkan penyertaan Tuhan. Mohonkan kehadiran Tuhan dalam setiap keberadaan kita dimanapun. Sehingga kita boleh merasakan berkat Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan sajalah kami boleh ada. Hingga pada malam hari ini kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Setelah sepanjang hari kami melakukan tugas kewajiban kami. Kami percaya Tuhan semuanya Tuhan sudah berkati. Dan penuh syukur kami akan bawa kepada Tuhan pujian kami, hormat kami, penyembahan kami, bahkan hidup kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami mulaikan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebuah pujian akan mengawali persekutuan kita malam hari ini. Ada Yesus yang memberikan kelegaan, ada Yesus yang memberikan sukacita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Beratkan beban hidupmu, dalam dunia yang selalu baru dan tetap setia menyertai kita. Dialah Yesus, Juru Selamat dunia. Beratkah beban hidupmu dalam dunia Kau Yesus, kenalkah teman kasihnya. Kasihnya
Haleluya, puji Tuhan, keluarga besar GPD Tabanan yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam sesi ibadah keluarga dan kita akan diberkati melalui puji-pujian dan kesaksian teristimewa dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini bersama kita Ibu Dr. Anda Juli Rasiti, Master Humaniora, seorang dosen di Politeknik Pariwisata Bali. Kita akan diberkati melalui kesaksian beliau, bagaimana Tuhan tetap berkarya dalam tugas sehari-hari ya, tetap eksis. Demikian juga dalam pelayanan dan ibadah kepada Tuhan, sehingga itulah yang menjadi kekuatannya setiap hari yang dilalui. Namun sebelumnya kita lihat kesibukan sehari-hari Ibu Juli ya, melalui tayangan berikut ini. Puji Tuhan, kita sudah saksikan bersama kesibukan sehari-hari Ibu Juli ya sebagai dosen di Politeknik Pariwisata Bali. Puji Tuhan. Apa kabar Bu Juli? Baik, Sehat-sehat ya? Puji Tuhan sehat. Gimana kegiatan sehari-hari sekarang ini dalam situasi seperti ini? Tetap aktif? Ya, tetap aktif sebagai pengajar, dosen di Politeknik Pariwisata Bali. Karena sebagai dosen itu tentu kita harus menjalankan tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Baru saja tadi saya rapat di Prodi BHP untuk membahas tentang rencana pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli minggu depan. Kalau tugas pengajaran itulah yang lebih kita prioritaskan selama ini. Pada waktu COVID juga kita tetap melaksanakan pendidikan dan pengajaran tentu dengan sistem daring atau online dengan berbagai platform melalui Google Classroom, melalui Zoom Meeting, melalui Google Hangout, kadang-kadang juga via chat, via email, seperti itu. Jadi proses perkuliahan tetap berjalan, tidak ada yang kita... semua teknologi dipakai untuk tetap jalankan. Ya, supaya bisa melakukan proses itu. Prinsipnya adalah kita membantu atau melayani mahasiswa. Seperti itu. Puji Tuhan ya, jadi kegiatan belajar mengajar tetap aktif. Tetap aktif dalam situasi seperti ini. Tetap Puji Tuhan, senang sekali mendengar ya. Nah, gimana sekarang dalam situasi yang serba terkunci ya, untuk kita tidak bisa ketemu muka, belajar mengajar, kegiatan ibadah pun ya sangat terbatas. Gimana Anda menyikapi situasi ini sehingga Anda tetap aktif dan tetap eksis ya dalam pelayanan, dalam mengambil bagian, melayani pekerjaan Tuhan. Anda tetap ya saya lihat tetap eksis ya. Apa yang kira-kira dapat Anda share untuk kita semua ya. Baik, terima kasih Om Ameng atas pertanyaannya. Mungkin sebelum menjawab itu saya batasi dulu ya pengertian eksis itu ya. Karena eksis itu maknanya kan ada ya, misalnya orang itu eksis berarti dia dirasakan keberadaannya ya. Ada ya Om Ameng. Tetapi yang saya maksud ingin membatasi karena eksis itu bisa berarti orang itu ada tetapi tidak berdaya melakukan segala sesuatu karena sakit mungkin atau faktor lain. Ya. Yang saya maksud dengan eksis di sini adalah eksis di sini dia ada dan dia bisa bekerja. Dirasakan keberadaan. Ya, dan mungkin lebih sangat bagus dia bisa ada bekerja, mampu berkontribusi untuk kepentingan orang lain. Itu. Ya, itu. Gimana? Kita melihat ya dalam perkembangan pelayanan sekarang ini sedang berlangsung, keberadaan Anda sangat kami rasakan ya. Sedangkan situasi ini pada kebanyakan orang ya mereka tenggelam di dalam situasi ini sehingga tak berdaya. Tapi Anda tetap eksis dalam artian tadi ya.
tetap ada, tetap dirasakan keberadaan Anda di tengah-tengah pelayanan. Puji Tuhan, saya ya artinya keberadaan ini tentu saya juga terkait dengan profesi ya sebagai seorang pegawai negeri sipil Ya, yang harus mengikuti aturan-aturan. pasti ya. Jadi ketentuan-ketentuan dari pemerintah itulah yang Pasti. kami lakukan. Tetapi di atas itu sebagai orang percaya tentu supaya kita bisa eksis seperti tadi yang saya maksud, orang itu bisa ada dan berdaya untuk Betul. melakukan sesuatu itu, menurut saya sih kuncinya karena dia punya Tuhan. Ya kan, orang itu bisa eksis itu karena sebenarnya kalau orang mau jujur mengakui, entah mungkin orang itu belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, tapi dia bisa berada dan mampu berkontribusi, sebenarnya itu mau tidak mau dia mengakui sebenarnya itu karena pertolongan dari Tuhan. Kehadiran Tuhan ya dalam hidup orang itu ya. Ya, Bagus. hanya mungkin Tuhan. mereka belum mengerti saja, Om Ameng. Mereka bisa, mungkin dia berdaya secara materi, mungkin berdaya secara pemikiran, atau yang lain-lain. Karena dia belum mengerti tentang firman Tuhan, jadi dia merasa mungkin itu adalah karena kemampuan dia gitu kan. Tapi kita sebagai orang percaya kita sangat memahami bahwa sebenarnya eksistensi seseorang itu sepenuhnya karena Tuhan. Puji Tuhan, menarik sekali ya kita mendapatkan pencerahan. Keberdayaan kita karena kehadiran Tuhan. Nah, gimana respon Anda menyikapi kehadiran Tuhan dalam hidup Anda? Apa yang Anda lakukan? Baik, terima kasih Om Ameng. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena Tuhanlah yang memampukan saya bisa berjalan, bisa berbicara gitu ya. Kalau misalnya Tuhan mau cabut kemampuan saya berbicara, saya tidak bisa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal itu sebuah modal sebagai seorang pengajar ya, berbicara, menyampaikan materi kepada mahasiswa. Jadi eksistensi saya sebagai seorang pengajar itu sepenuhnya itu karena Tuhan. Ya, sepenuhnya karena Tuhan yang memberikan saya kemampuan untuk berbicara, untuk berjalan, untuk bisa mengoperasikan alat-alat. Mohon maaf sebenarnya saya tadinya gaptek Om Ameng. Sangat gaptek tapi ya dimampukan ya. Dimampukan untuk bisa mengoperasikan bagaimana mengoperasikan Zoom meeting, bagaimana mengoperasikan Google Classroom, Google Hangout. Anda pun aktif untuk meningkatkan upgrade kemampuan di situ ya. Iya, itu sepenuhnya ya kita tentu belajar dan kalau kita tidak diberikan juga oleh Tuhan pemikiran yang bisa menangkap gitu ya materi-materi itu tentu kita tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi nomor satu menurut saya eksistensi semua orang mau tidak mau mereka mengakui apalagi kita sebagai orang percaya itu sebenarnya karena Tuhan. Itu nomor satu. Yang kedua, kenapa kaitannya dengan profesi saya, tentu kita bisa eksis karena kita mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau kita melanggar, ya kita gampang saja bisa direprimand gitu kan. Lalu kita bisa di stop bekerja gitu. Kalau kita melanggar aturan-aturan yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Ketaatan ya. Ketaatan terhadap peraturan itu. Menjaga kualitas kerohanian dalam situasi seperti ini. Apa yang Anda lakukan? Ya, menjaga kualitas ya. Kualitas itu. Kadangkala ya, masalah yang semakin berat menekan, ini menjadi tawar istilahnya. Tapi Anda tetap, ya istilah eksis tadi ya, dalam hal rohani pun Anda tetap menunjukkan kualitas yang bagus. Pasti ada sesuatu yang Anda lakukan. Saya senang mendengar kata kualitas, Om Ameng. Kualitas itu kalau saya definisikan dengan bahasa Inggris sedikit ya. Quality itu comes from good heart. Jadi quality comes from good heart and then good mind yang akan melahirkan good behavior. Ke situ Om Ameng menurut saya ya. Jadi yang pertama itu ya persis seperti sebenarnya kalau kita benchmark, kita melihat contoh yang paling bagus.
kualitas itu ya sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Patrun, Ya, contoh contoh yang ya sempurna. pakem Ya, kalau kita ya bicara pakem. kualitas itu tidak Oke. bisa beralih dari Tuhan ya. Nah, Karena kedekatan Anda dengan Tuhan ini apa yang Anda lakukan? ya Sehingga muncul dari hati yang bagus, pikiran yang bagus keluar. saya kira definisinya atau Pasti ada yang Anda lakukan untuk tetap Iya. menjalin hubungan dekat sama Tuhan. Satu-satunya cara itu adalah berkomunikasi ya dengan Tuhan lewat doa ya. Ya, Saya gitu. kira itu jalan satu-satunya, tidak ada lagi definisi lain ya Om Ameng. Jadi Anda tetap menjaga kualitas doa setiap hari seperti itu? Iya. Untuk siapa? Apakah untuk Anda sendiri atau ada yang Anda juga terbeban? Iya. Dari saya kira semua jemaat Tuhan sudah sangat memahami ya kalau kita berbicara atau sudah sering mendengarkan firman Tuhan tentang doa. Doa itu tidak boleh egois kan Om Ameng. Kita mendoakan untuk diri sendiri, tentu kita mendoakan keluarga kita, adik kakak, apalagi saya pribadi, saya punya anak yang belum percaya kepada Tuhan, tentu itu menjadi doa, fokus pokok doa saya gitu ya. Dan semua keluarga yang belum mengenal Tuhan, ada tetangga, ada kenalan, rekan kerja, apakah dia bekerja di Poltek Parbali itu atau Anda di punya tempat lain. List kira-kira ya yang rutin Anda lakukan? Iya, coveragenya seperti itu, yang coveragenya ada dari keluarga, kemudian tetangga. Biasanya saya covering aja ya, covering karena kita tidak bisa mendoakan satu-satu ya. Tapi coveringnya seperti itu. Jadi dari keluarga, kemudian yang terdekat, masyarakat di Pasekan mungkin ya, di Pasekan, kemudian berpindah ke kelurahan, kecamatan, kabupaten. Menarik sekali ya, ada doa yang Anda jaga terus kualitasnya, bukan saja untuk sendiri tapi untuk komunitas yang lain. Selain itu kira-kira ada yang Anda lakukan untuk bisa di-share agar tetap ya Tuhan nyatakan pelihara, Anda diberkati, menjadi berkat dan sebagainya seperti itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, satu hal yang tidak boleh kita lakukan, kita tidak boleh egois ya Om Ameng. Saya merasa saya sangat diberkati ya, artinya dengan seperti ini saja ya bisa berbicara, bisa berjalan itu sudah sangat luar biasa. Tadinya saya punya persepsi bahwa diberkati itu hanya tadinya ya, mungkin beberapa tahun yang lalu ketika saya tidak mengerti. Jadi yang begitu berkat persepsi saya itu adalah materi, uang gitu. Tetapi ya lambat laun kita sampai kepada pemahaman gitu ya bahwa berkat itu adalah ya satu tentu keselamatan ya Om Ameng ya. Apalagi kita melihat kemudian saya pernah di rumah sakit ketika menjenguk orang, ya banyak orang kaya tetapi tidak berdaya gitu ya. Artinya ya berkat itu kita jangan mendefinisikan terlalu terfokus kepada materi. Ya. Kawan juga berkat ya Om Ameng. Jadi saya bisa mengenal Om Ameng itu juga sudah sebuah berkat gitu kan. Ya. Artinya teman itu juga berkat gitu ya kan Om Ameng. Teman atau ya informasi-informasi yang kita dengar itu juga berkat kan Om Ameng. Menyikapi rasa syukur dari berkat itu apa yang Anda lakukan kira-kira? Ya selain berdoa tadi tentu saya berusaha untuk melakukan sesuatu walaupun ya mungkin menurut saya sih tidak besar ya Om Ameng ya. Alternatif itu ya, tapi ada hati yang Anda realkan. Ya, tidak besar tapi berusahalah mengambil bagian dengan cara kita care kepada orang lain. Care itu bisa wujudnya banyak ya Om Ameng, misalnya contoh ada teman yang dirumahkan, ada teman misalnya atau kenalan yang dirumahkan, kemudian dia sudah berusaha bekerja, misalnya dengan membuat makanan gitu. Saya berusaha berkontribusi di situ. Berkontribusi misalnya dengan membeli itu kan berarti sudah kita membantu dia untuk ya bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Dia biasanya mereka mendapat penghasilan yang lumayan besar, misalnya bekerja di hotel, mereka sudah bisa
mendapatkan anggaplah gajinya di atas 5 juta. Sekarang mereka harus kehilangan itu. Betul ya, Dan sangat sulit ya, sekali bagi sulit, mereka ya. seperti Dan itu. kita bisa menghargai mereka. Mereka tidak tinggal diam tetapi Betul. berusaha. Kita care seperti itu. Atau misalnya kita mendengar bahwa mereka itu ya boleh dikatakan dari segi ekonomis lah, Ya. mereka kekurangan. Mungkin kita bisa bantu di situ. Gitu. Puji Tuhan Seperti ya. itu. Jadi jumlah itu relatif ya. Yang Iya, penting betul. hati dan kita siap untuk melakukan seperti itu ya. Iya. Puji Tuhan, kami pun gereja juga sedang melaksanakan diakonia pelayanan kasih. Dan salah satunya ya seperti tadi ya, ada nggak lagi yang perlu dibantu. Saudara, memang nominal, material seperti itu relatif, tapi hati yang sudah digerakkan oleh Tuhan dan itu dilakukan, kiranya itu menjadi kunci pemeliharaan Tuhan bagi seorang Ibu Juli ya di tengah-tengah keluarga. Dan kita sudah diberkati pada malam hari ini, jadi tetap kualitas doa saudara ya, kemudian care ya, hati, waktu, keberdayaan saudara juga saudara persembahkan, cinta kepada Tuhan juga cinta pada pekerjaan Tuhan ya. Puji Tuhan. Betul. Seperti itu yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin kita bisa tetap melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Walaupun situasi seperti ini, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Juli. Ya. Terima kasih Om Ameng. Sama-sama, Tuhan memberkati. Kita sudah diberkati melalui kesaksian ya Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bimbinglah aku Tuhan. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Satu tema firman Tuhan kita dengar pada malam hari ini ya. Kekuatan Tuhan yang akan memberkati kita melalui hambanya Pendeta Muda Cici. Saudara, kita akan melihat bagaimana kekuatan Tuhan menyertai kita. Malam ini apa saja bentuk kekuatan Tuhan yang memampukan saudara dan saya melewati hari-hari kita dalam segala warna kehidupan kita. Silakan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat malam buat kita semua, bersyukur kepada Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-13. Sekali lagi, 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Amin. Di mana firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita kembali. Ya, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tidak lepas yang namanya masalah. Tidak lepas yang namanya tantangan. Tidak lepas yang namanya pencobaan. Nah, di mana firman Tuhan mengingatkan kita ya, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia dan ada jalan keluarnya. Nah, secara manusia, ketika kita mendapat masalah ya, ketika kita mendapat pencobaan ya, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Ya, banyak hal-hal yang mereka cari untuk mendapatkan kekuatan. Mungkin mereka ceritakan kepada orang lain, mungkin mereka ceritakan kepada teman mereka. Dan ketika mereka selesai menceritakan itu, mereka akan merasa kuat, mereka akan merasa lega. Ya. Tetapi beda kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Beda kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mendapatkan pencobaan, ya, ketika kita mendapatkan masalah, kita curahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kekuatan, ya. Kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, usaha kita tidak lepas yang namanya masalah, ya. Kenapa masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau kita sudah ikut Tuhan, kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, ya. Tidak ada masalah. Tetapi ya firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita mendapatkan masalah ya bukan berarti kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kita mendapatkan masalah, mendapatkan pencobaan itu supaya kita dewasa di dalam Tuhan, ya. Amin. Supaya kita dewasa dalam Tuhan, bahkan supaya kita naik level ya. Dan supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, ya. Demikian Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Satu penghiburan kita bahwa jika kita masuk dalam ujian Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak memberikan ujian itu melampaui batas kekuatan kita. Itu yakinkan dulu walaupun mungkin kita, aduh berat sekali masalahku. Tapi firman Tuhan bilang, Dia tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi batas kekuatan kita. Dan yang kedua tadi Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Tuhan kasih pencobaan atau ujian tujuannya untuk menaikkan iman. Tapi dengan catatan ya Bapak Ibu Saudara, kalau masalah itu datang karena ulah kita minta ampun. Ya. Tetapi kalau kita sudah lakukan firman ya, sudah setia, tiba-tiba ada masalah, nah itu Tuhan punya rencana untuk Dia naikkan level iman kita. Dia tingkatkan kualitas iman kita sehingga kita dibuat lebih cakap lagi. Tadi satu sudah disebutkan bagaimana kita untuk mendapatkan kekuatan dengan berdoa tadi ya. Kira-kira apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kekuatan Tuhan? Yaitu kita merenungkan firman Tuhan. Membaca firman ya. Ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Firman Tuhan ingatkan kita kembali lagi ya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu membaca dan merenungkan bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita lihat di dalam Roma pasal yang 1 ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kita akan baca.
Kita akan baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Firman Tuhan pada saat malam hari ini di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 bahwa kenapa kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa? Di mana ayat yang ke-16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu terang bagi jalan-jalanku. Firman-Mu sebagai pelita di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu yang selalu mengingatkan kita kalau kita salah melangkah. Firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita kalau kita menyimpang ya. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa selalu kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Demikian. Puji Tuhan. Sangat diberkati malam ini Bapak Ibu Saudara karena kita tidak lepas dari persoalan setiap hari yang kita hadapi, namun jawabannya ada dalam firman Tuhan. Tetaplah setia baca firman Tuhan, renungkan dan berdoa kepada Tuhan, mengakui ketidakberdayaan kita, dan terpenting lagi jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kita menghadapi hari lepas ke sehari. Tuhan janjikan kekuatan yang Dia berikan atas kita. Puji Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan setiap hari, baik dalam suka dan duka, Dia tetap menyertai saudara. Haleluya. Mari kita naikkan pujian itu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari tetaplah berjalan bersama Tuhan. Melewati hari lepas ke hari, tetaplah berjalan dalam Dia. Haleluya. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini melalui puji-pujian firman-Mu Tuhan sudah memberkati kami. Demikian juga kesaksian yang kami dengar untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Melalui persekutuan kami dengan firman-Mu, melalui jam-jam doa kami, bahkan kami belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Disitulah kekuatan yang dari Tuhan memampukan kami untuk melewati hari-hari ke depan dengan penuh pemeliharaan keberkatan dari Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, tadahkanlah kedua tangan dan imanmu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua, bahkan penyertaan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus memberkati kita. Berkat Tuhan atas rumah tanggamu, berkat Tuhan atas usaha dagang dan pekerjaanmu, berkat Tuhan atas cita-cita masa depan dan pendidikanmu, berkat Tuhan atas ibadah pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan, dibuat berlimpah-limpah baik jasmani dan rohani mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.